Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu Stand Up Comedy Religi Arek Kurmo. Dari pagi hujan terus turun sampai sore hari ini masih hujan. Cuman kita berkeyakinan bahwa ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua mendapatkan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua tentang perjalanan saya dalam mendapatkan jodoh yang saleh, atau yang sekarang jadi istri saya, dan insya Allah doakan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Langsung saja saya mulai ceritanya. Pada waktu itu tahun 2007, tante saya yang dari Jepara menelpon saya. Kebetulan saya waktu itu tinggal di Gresik. Saya bekerja di counter HP. Jadi tante saya telepon, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip, katanya kamu mau nyari jodoh. Kebetulan di sini ada pandangan wanita yang memang belum punya jodoh. Akhirnya saya pun berpikir, waduh, Jepara sama Gresik ini jaraknya 300 kilo, lumayan. Sedangkan kalau pandangan satu ini kan kurang. Akhirnya saya bilang sama tante saya, coba kumpulno sampai 3. Kalau sudah 3, saya tak berangkat ke sana untuk milih salah satunya. Akhirnya saya pun berkata, oh ya sudah kalau gitu. Karena apa? Karena Gresik Jepara jauh. Yang kedua, pandangan ameh atau bibik kan kadang-kadang kalau orang itu baik sama dia, wis dianggap spesial. Sedangkan kita kan benar-benar yang pertama kita lihat, yang pertama akhlaknya, yang kedua ya cantiknya, karena saya nggak munafik. Yang ketiga baru yang lain-lainnya. Intinya itu semua saya sampaikan seperti itu. Akhirnya tante saya pun tidak berkomentar apa-apa. Dia hanya bilang, oh ya tidak apa-apa. Setahun berikutnya saya ikut manten di Solo. Di Solo, dari Gresik saya ke Solo. Saya naik sepeda motor. Kebetulan saya mau hadir manten saudara, dan juga mau ditunjukkan jodoh orang Solo. Waktu itu kita datang ke rumah calon saya. Terus saya lihat orangnya ya baik, putih, cantik, tinggi, besar. Cuman kebetulan saya tidak ada tidak ada kert gitu, nggak ada getar gitu. Karena kan kata orang kalau kita cocok itu ada getaran-getaran. Pada waktu itu memang cantik, saya tahu dia cantik, putih, cuman tidak ada getaran. Akhirnya saya sampaikanlah setelah saya melihat atau ta'aruf kepada perempuan tersebut, saya ngabari pihak keluarga, bahwa ke kakak saya, ke tante saya, bahwa ke paman saya, bahwa kayaknya saya mungkin belum jodoh, mungkin tahun depan. Itu yang saya sampaikan. Maksud tahun depan, tahun 2009, karena saya belum mantap. Hanya setelah itu tante saya, kakak saya, dan paman saya pun berkata, ya sudah, intinya itu semua kau yang menentukan, Sin. Kalau kau memang suka, bismillah. Kalau memang kau nggak suka atau kurang mantap, ya sudah, kau yang jalanin. Akhirnya setelah itu saya pergi ke Semarang. Di Semarang saya ikut acara unduh mantunya saudara saya itu. Setelah dari Semarang, saya ke Jepara, ke rumah tante saya yang dulu nawarin saya itu. Dan di situ banyak keluarga juga, ada paman saya, ada adiknya tante saya, ada kakak saya bahkan di situ. yang dimana dia pulang duluan, saya tinggal.
Dan waktu itu sempat juga ada omongan, "Loh Sin, kok belum nggak cocok tayang di Solo?" Iya, kurang cocok. Ya sudah, berarti kapan kira tahun depan mungkin? Itu tepatnya insya Allah bulan Juni. Bulan Juni, akhir Juni lah. Setelah itu keluarga saya, tante dan kakak saya dan paman saya semua pulang. Saya tetap di situ karena saya datangnya paling terakhir dengan tujuan saya mau istirahat lebih lama. Akhirnya saya terpikir, dulu saya pernah ditawari sama tante saya. Akhirnya saya tagihlah penawaran itu kepada tante saya. Dulu kan katanya mau nunjukin aku, katanya ada wanita di Jepara yang perlu jodoh atau yang masih belum ada yang punya. Tante saya pun lupa. Enggak, kayaknya enggak deh. Saya nggak pernah nawarin, lupa karena mungkin lamanya waktu setahun lebih. Akhirnya saya tetap berusaha mengingatkan dan berusaha meyakinkan. Akhirnya tante saya bilang, iya, saya ingat. Cuman saya nggak bisa nganterin kamu karena posisi sekarang anak-anak saya lagi pendaftaran, sedangkan saya full untuk ngurusin anak pendaftaran. Akhirnya karena saya ditolak seperti itu, saya malah antusias. Wis gini aja, tante, saya antarkan kau ke pendaftarannya anak-anakmu. Waktu itu tante saya anaknya 5, yang 4 sekolah, yang ke-5 belum. Saya antarkan, cuman setelah itu saya mau ajakan ke rumahnya perempuan yang dulu pernah diomongkan untuk ta'aruf. Oh ya udah, enggak apa-apa. Akhirnya saya antusias, tante saya antarkan pakai sepeda motor saya yang saya bawa dari Gresik. Akhirnya ke sekolahan anak-anaknya sampai hingga selesai semua pada waktu itu insya Allah sekitar jam setengah 11 selesai. Akhirnya tante saya bilang, udah sambil pendaftaran terus milih seragam, coba-coba, intinya ngantarkan anaknya satu-satu. Jam setengah 11 selesai. Ya saya bilang sama tante saya, tante ini udah selesai semua, ayo sekarang saya antarkan ke tempat perempuan tersebut. Akhirnya tante saya pun bilang, wah saya belum masak. Wah nanti anak-anak ini makan apa? Ya sudah, beli ke pasar. Akhirnya saya kembali mengantarkan ke pasar supaya saya bisa nemuin calon saya atau yang mau saya liatin. Akhirnya ke pasar, setengah jam berikutnya jam 11 selesai. Saya mengajak tante saya atau sedikit memaksa untuk ke tempat perempuan tersebut. Akhirnya saya juga nggak tahu, saya belum tahu namanya, saya juga nggak tahu rumahnya, mukanya. Cuma kenapa kok saya antusias banget? Ya itulah jodoh. Karena mungkin karena satu frekuensi, jadi akhirnya kok kayaknya ada daya tarik itu. Singkat cerita, saya berangkat sama tante saya. Saking lamanya tante saya sudah setahun yang lalu kan ke sana. Tante saya sampai lupa rumahnya. Akhirnya sampai kelewatan rumahnya. Cuman ala kulihal, alhamdulillah akhirnya tante saya ingat, akhirnya sampailah saya ke rumah tersebut dan saya ketemu abahnya atau orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante saya buka omongan, saya punya ponakan ini mau nikah. Katanya di sini ada perempuan yang masih perawan dan memang bersedia untuk nikah. Akhirnya abahnya itu pun terkejut sambil memandang saya dan dia bilang, maaf Kak Ipah, ini anak memang siap untuk nikah, cuman bukan untuk dijadikan yang kedua. Tiba-tiba orang abahnya itu ngomong kayak gitu. Akhirnya tante saya pun bilang, loh terkejut, loh apa maksudnya yang kedua? Iya, ini kan ponakan sampean udah nikah, ini nyari yang kedua. Akhirnya tante saya pun semangat sambil tidak terima, dia bilang, loh ini ponakan saya ini pejaga ting-ting, umurnya masih 25, jadi belum nikah. Ini justru kesini nih mau cari, mau liatin, bukan udah nikah. Akhirnya abahnya pun meminta maaf. Dia bilang, oh maaf Kak Ipah, tak pikir sudah nikah dan mau dijadikan istri kedua. Oh enggak. Akhirnya sudah, singkat cerita, akhirnya abahnya pun menelpon istri saya yang sekarang ini, namanya kan Fatimah. Fatimah, apa ada perlu
tolong sekarang ke rumah Abah sekarang ya. Akhirnya Fatimah pun agak bingung juga, karena apa? Kok tiba-tiba akhirnya karena itu ndak janjian, akhirnya dia datang dengan apa adanya. Waktu itu posisinya dia habis bermain raket. Habis bermain raket, tentunya kalau orang habis bermain raket ya apa adanya, ada keringatnya, capek, terus pakaiannya juga ala TV, karena nggak berpikir untuk ketemu sama orang. Begitu Fatimah perjalanan ke tempat saya deg-degan. Saya tidak tahu saya kok deg-degan. Kenapa ini kok deg-degan? Cuma saya diem aja sambil nunggu. Akhirnya 10 menit berlalu, Fatimah istri saya yang sekarang itu pun datang dan mengucapkan Assalamualaikum. Itu saya tambah deg-degan, tambah deg-degan. Padahal saya ini bukan orang-orang yang takut wanita. Saya dulu sekolah saya SMA itu di Jakarta. Saya ketua OSIS. Jadi untuk ketemu wanita itu sering banget. Dan itu suatu hal yang biasa. Cuma kenapa saya ketemu yang namanya Fatimah yang dari Jepara, kok saya deg-degan. Nah, ini Fatimah karena apa? Tidak tahu apa-apa, dia duduk langsung di depan saya. Begitu dia duduk depan saya tambah deg-degan. Saya berpikir, terus abahnya pun ngomong, ya Fatimah, itu Kak Ipa, rumahnya di Pengkol, jadi dia mau silaturahmi ke sini. Akhirnya saya pun sambil lihat pelan-pelan, akhirnya saya deg-degan plus di hati saya berbicara, ini jodoh saya. Akhirnya saya lihat seorang wanita yang tinggi, besar, lugu, dan kebetulan saya tahu backgroundnya katanya dari pondok pesantren. Memang saya dulu pernah punya cita-cita, saya pengen dapat orang yang dari pondok, karena background saya juga pondok. Akhirnya saya tidak bisa berkata apa-apa, saya cuma menutupi deg-degan saya. Lama-kelamaan Fatimah ini tahu kalau saya sedang ta'aruf kepada dia. Karena apa? Saya lihat pelan terus saya nunduk. Saya lihat pelan, saya nunduk. Bahkan Kak Ipa pun ngomong sama saya. Bahkan Kak Ipa pun sempat ngomong, tonton sih, lihatin yang benar. Udah jelas belum? Iya, udah jelas. Akhirnya karena pembicaraan saya terus sama perilaku saya ngelihat nunduk, akhirnya Fatimah pun tahu bahwa dia sedang diliatin. Akhirnya dia pun deg-degan, sampai keringatnya sejagung-jagung. Akhirnya abahnya pun melihat kejadian seperti itu. Akhirnya dipanggil Fatimah, sini, dari dalam. Akhirnya disuruh pulang. Akhirnya abahnya bilang ke depan, maaf Beb ya, ini tadi Fatimah lupanya tahu. Akhirnya dia ngerodok juga, sehingga keringatnya sejagung-jagung dan sudah kikuk semua. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dilihatin. Ya ternyata bagaimana cerita berikutnya? Maka akan kita ketemu lagi di video di part kedua. Karena saya lihat kok ternyata lumayan panjang juga. Jadi sampai ketemu di part kedua dan dalam keadaan yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.